Halo, apa kabar semuanya? Kembali lagi bersama saya Arta. Hari ini kita akan membahas topik mengenai dasar-dasar budidaya tanaman secara hidroponik. Nah, mungkin banyak yang bertanya-tanya, apa sih itu budidaya hidroponik? Budidaya hidroponik adalah budidaya tanaman yang tidak menggunakan tanah. Pada sistem hidroponik, tanaman yang kita tanam itu akan memperoleh nutrisi dari larutan nutrisi yang telah disediakan. Apa sih perbedaan antara budidaya tanaman secara tradisional menggunakan tanah dengan budidaya tanaman menggunakan sistem hidroponik? Pada budidaya tanaman secara tradisional, tanaman memperoleh zat hara dari tanah yang berperan sebagai media tanam dan juga dibutuhkan pengairan secara berkala. Sedangkan pada sistem budidaya hidroponik, tanaman memperoleh unsur hara dari larutan nutrisi yang telah disediakan dan tidak dibutuhkan adanya penyiraman. Semua jenis budidaya memiliki kelebihan dan kekurangan. Nah, apa sih kelebihan dan kekurangan dari sistem budidaya tanaman menggunakan metode hidroponik? Budidaya hidroponik memiliki beberapa kelebihan, antara lain waktu panen yang lebih cepat. Hal ini disebabkan karena tanaman memperoleh nutrisi yang cukup tinggi. Kemudian hemat terhadap tempat. Kenapa tanaman hidroponik hemat terhadap tempat? Karena tanaman hidroponik dapat ditumbuhkan dengan kerapatan tinggi dan juga dapat ditumbuhkan secara vertikal. Kemudian tanaman hidroponik itu terbebas dari penyakit yang berasal dari tanah, karena memang sistem ini tidak menggunakan tanah sebagai media. Budidaya hidroponik juga lebih hemat terhadap air dan pemupukan. Hal ini disebabkan karena tidak adanya kehilangan pupuk ataupun air melalui mekanisme run-off, yaitu hilangnya air dan pupuk akibat adanya aliran air di permukaan tanah. Yang terakhir adalah sayuran hasil budidaya hidroponik itu lebih sehat, karena pada sistem ini kita dapat menggunakan pestisida organik secara efektif. Adapun kekurangan dari budidaya tanaman secara hidroponik antara lain, yang pertama adalah budidaya ini membutuhkan keahlian khusus, terutama dalam hal meracik nutrisi yang dibutuhkan oleh tanaman itu sendiri. Kedua, butuh biaya yang besar, terutama kalau kita ingin memproduksi sayuran skala industri. Untuk apa biaya tersebut? Terutama adalah untuk merancang greenhouse, membuat set hidroponik, dan juga merancang sistem automatisasi. Yang ketiga adalah budidaya hidroponik itu memerlukan atau membutuhkan perhatian khusus. Untuk apa? Terutama adalah untuk mengontrol kondisi media, terutama pH dan tingkat kepekatan dari media itu sendiri. Nah, mungkin sudah ada dari teman-teman yang ingin memulai budidaya tanaman secara hidroponik. Apa saja sih alat dan bahan yang dibutuhkan? Pertama, tentu saja kita membutuhkan set hidroponik. Nah, set hidroponik ini dapat berupa bak sederhana ataupun rangkaian pipa paralon seperti terlihat pada gambar. Kedua adalah kita membutuhkan alat untuk mengukur kepekatan dan derajat keasaman dari nutrisi atau larutan nutrisi. Di sini ada dua alat, yang pertama disebut dengan TDS meter dan juga pH meter. Ketiga, kita membutuhkan adanya nutrisi yang terdiri atas dua, biasanya itu nutrisi makro dan mikro. Nah, secara komersial kemudian disebut dengan larutan AB mix. Nah, ini dengan mudah bisa diperoleh di toko-toko pertanian ataupun dibeli secara online. Berikutnya, kita membutuhkan adanya media dan bibit tanaman. Ada berbagai jenis media. Nah, yang terlihat pada gambar ini adalah rock wool. Sedangkan untuk bibit, kita bisa memperoleh bibit dari toko-toko pertanian yang mudah ditemukan di sekitar kita, atau bisa juga dibeli secara online. Nah, yang terakhir, kita butuh yang namanya net pot.
netpot ini bisa dibeli secara online ataupun pada toko-toko yang berkecimpung di bidang penyediaan alat hidroponik, atau kita bisa membuat sendiri menggunakan gelas air mineral. Nah, ketika kita sudah mengetahui apa saja yang dibutuhkan dalam membuat budidaya tanaman secara hidroponik, maka pertanyaan berikutnya, tanaman jenis apa yang bisa ditanam secara hidroponik? Secara garis besar ada dua jenis tanaman. Yang pertama adalah tanaman sayur-sayuran. Ya, di sini ada sawi, ada bayam, ya, ada kangkung, dan sayuran jenis lainnya. Yang kedua adalah jenis buah-buahan. Ya, adapun buah-buahan yang sudah dibudidayakan secara hidroponik, antara lain misalnya ada melon, ya, kemudian ada paprika, kemudian ada tomat, ya, kemudian ada juga misalnya buah pari. Nah, itu dia tadi penjelasan mengenai budidaya tanaman secara hidroponik. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih telah menyaksikan video ini dan semoga bermanfaat.